Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Bestarini. Saya dari Fakultas Ekonomi, Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari tugas perekonomian Indonesia tentang UKM, usaha kecil menengah, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Untuk selanjutnya kita simak video wawancara yang telah saya buat. Ya, nama saya Ibu Rismolisiaan ya. Saya pemilik usaha Bobatar ya, yang udah berjalan selama 2 tahun lebih. Nah, jenis-jenis yang saya geluti usaha ya ada makanan-makanan Korean food, minuman ya, boba gitu yang dikenal dengan nama Bobatar ya. Jadi Bobatar ini ada 6 cabang ya. Yang di sini 1, di Telkomsel ada 5 ya. Dan saya juga ada dua toko aksesoris yang paling depan di depan BRI kiri kanan di Pajus Telkomsel. Nah, jadi untuk usaha ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih ya, dan cukup memuaskan lah hasilnya. Apakah ada dampak penjualan di masa pandemi COVID ini? Ya, kalau dampaknya waktu pandemi COVID ini ya, waktu bulan 3 2020 ya, sangat berdampak sekali lah. Sama sekali nggak ada pembeli ya, kita tutup nih yang di sini ya. Jadi kita buka cuma yang di Telkomsel ya, dan itu berjalan sampai sekitar 5 bulan. Setelah 5 bulan kita buka kembali. Dulu saya buka di depan-depan Indomaret juga. Depan Indomaret, depan ada Mali, ada rumah sakit ada Mali, Indomaret di Simalingkar, ada kita buka 3 cabang. Saya juga ada buka kebab-kebab gitu, burger. Nah, ketika setelah bulan 5 ada perubahan sedikit, kita mulai buka lagi. Kita perubahi lagi menu, apa yang menarik untuk anak-anak muda ya. Jadi bobanya kita perbarui, kita pakai UHT, kita pakai Choco, kita pakai topping-topping yang inilah yang menarik ya, seperti coklat, cheese gitu. Nah, jadi ada perubahan omset ya. Omset mulai dari bulan 5 naik. Nah, dari mulai bulan 12 2020 semakin naik sampai sekarang. Jadi ada peningkatan terus gitu. Kira-kira omset per bulannya itu berapa? Omset per bulan dari semua kios saya dapat 7 juta satu hari. Paling sedikit 6 juta setengah. Dari semua kios dengan 13 pegawai. Untuk perhitungan keuntungan ataupun transaksi jual beli itu, Ibu sudah menggunakan aplikasi atau masih memakai pembukuan manual? Sampai
sampai sekarang masih memakai manual ya. Jadi setiap hari, setiap outlet saya ada buku laporannya. Jadi per tanggal dan item-item apa aja yang laku dengan harga. Nah, ketika penyetoran, mereka menjumlahkan berapa setiap hari omset penerimaan mereka. Nah, itu saya terima di sini sekitar jam 8 malam. Setiap harinya. Iya. Selanjutnya, media apa saja yang Ibu gunakan untuk memasarkan produk yang Ibu jalankan? Ya, medianya ada GrabFood ya. Pembayarannya pakai OVO. Kemudian ya saya mencetak kartu-kartu nama, saya kasih di setiap toko. Jadi kalau ada pegawai-pegawai yang mau beli gitu kan, mereka udah tinggal hubungi saya melalui WA gitu. Apakah pernah terjadi kegagalan dalam pemasaran produk yang Ibu jalankan? Kalau kegagalan produk kayaknya enggak sih, enggak pernah. Nah, semua berhasil. Ini masih mau buka satu lagi. Nanti ada di sini bakso petir. Nah, mudah-mudahan hari Jumat udah buka. Kemudian harapan Ibu ke depannya untuk usaha ini apa? Harapannya ya lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Ya kita promo untuk pembeli-pembeli, mungkin nanti mau kalau masuk mahasiswa kita mau bikin promo makan ini gratis, minum ini gitu. Jadi nanti supaya meningkatkan omset juga. Di media Iya, juga. buat paket-paket promo. Apakah ada campur tangan dari pemerintah misalnya untuk UMKM yang pernah Ibu jalankan? Kayaknya enggak. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk belajar tentang usaha yang Ibu jalankan. Ya, sama-sama. Semoga semakin lancar ya, Bu. Ya, sukses selalu ya, Bobatar ya. Ya. Nah, itu hasil video wawancara saya dari narasumber pertama, dan untuk selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kedua, dan untuk itu kita simak videonya. Saya mulai usaha tahun 2017 sampai sekarang ini saya jalani sendiri, saya berdua sama bapak. Saya mulai usaha, modal saya sebesar 10 juta untuk pembelian gerobak dan barang-barang yang dipakai dagang, alat-alat yang untuk dagang. Saya berusaha ini cuman berdua, suami dan saya saja, nggak ada karyawan. Bahan bakso saya pertama ada jati, kedua ada sama bumbu baksonya, bakso. Saya usaha selama pandemi ini belum ada peningkatan, penghasilan menurun.
dan juga kurang. Masih tersisa. Ya, harapan kita pandemi segera selesai, jadi penghasilan saya bisa untuk mencukupi kebutuhan saya, dan saya harap pelanggan saya pada datang lagi semoga selesai pandeminya. Latar belakang masalah. Usaha kecil menengah atau UKM adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Hafsah 2004. Pembahasan. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Peran usaha kecil atau UKM dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Ciri-ciri usaha kecil menengah atau UKM. Beberapa ciri dari usaha kecil menengah atau UKM sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, melibatkan masyarakat ekonomis lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. Kelebihan dari usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama, cepat berinovasi. UKM memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar. Yang kedua, fokus pada satu bidang. UKM lebih fokus pada bidang yang digeluti. Sebagai contoh usaha kuliner, lebih mudah dikenal karena produk utamanya dijual dan dapat memiliki pelanggan setia. Yang ketiga, mudah dimulai. UKM bisa dimulai dengan modal seadanya. Siapapun bisa memiliki usaha meskipun hasil awalnya tidak terlalu besar. Kelemahan dari usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama, anggaran operasional terbatas. UKM dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tidak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal mengembangkan bisnisnya dan terancam gulung tikar. Yang kedua, tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang
keterbatasan dana, UKM tidak memiliki poin ini. Oleh karena itu, hasil produksi tidak maksimal dan bisnis sulit berkembang. Yang ketiga, kapasitas produksi sedikit. Kapasitas produksi UKM sedikit karena tenaga produksi yang terbatas. Oleh karena itu, pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam jumlah besar yang memberikan banyak keuntungan. Permasalahan yang harus dihadapi oleh usaha kecil menengah atau UKM dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi. Faktor eksternal. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang kedua, pungutan liar. Yang ketiga, sifat produk dan ketahanan produk. Yang keempat, terbatasnya akses pasar. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil analisis wawancara yang telah saya buat di dalam bentuk PowerPoint. Untuk selanjutnya kita lihat secara seksama. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil wawancara. Setelah saya teliti untuk narasumber pertama yaitu Bu Risma, usaha ini menciptakan kerja usaha dengan produk yang kreatif dan inovatif. Sebagai contohnya, ia menjual makanan dan minuman yang kekinian yang banyak diminati kaum milenial dengan menyediakan minuman boba dengan topping dan varian rasa, makanan Korean food, kebab, dan burger. Modal yang dikeluarkan Ibu Risma awalnya dari uang pribadi miliknya sendiri dan tidak meminjam dari siapapun. Strategi pemasaran yang digunakan dengan menyebarkan kartu nama di setiap toko dan melalui GrabFood. Dalam hal ini, kualitas dan rasa diharapkan menjadi daya tarik terhadap konsumen. Produk yang diproduksi dibuat sendiri dan memiliki resep yang khusus, tidak mengubah resep dan dari tahun berdirinya di tahun 2020. Harga dari berbagai produk yang ditawarkan relatif terjangkau dengan harga jual yang standar. Cara pendistribusian produknya bisa dibeli langsung di tempat atau juga bisa dipesan antar. Dan untuk narasumber kedua yaitu Bu Astri. Bu Astri ini biasa dipanggil Bude oleh konsumennya. Ia salah satu wirausaha dalam bidang kuliner, khususnya bakso yang cukup sukses di wilayah tempat tinggalnya di sekitar daerah Serpong. Adapun berdirinya usaha kecil atau menengah ini sejak tahun 2017. Bu Astri membuat baksonya dengan tangannya sendiri ditambah dengan bumbu racikannya. Bakso Bu Astri laris dan diminati warga setempat. Dulu Bu Astri dan Pak Kardi suaminya hanya menjual bakso biasa dan bentuknya juga biasa. Seiring waktu dengan kreativitas usaha support dari keluarganya, ia mulai merubah usahanya. Kesimpulannya dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa dari ketekunan, kegigihan seseorang serta kesabaran dapat menghasilkan apa yang ia inginkan sesuai dengan mahfuzot menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Merintis usaha tidak harus dengan modal besar, melainkan dengan kesungguhan dan pengelolaan dengan benar. Tidak juga berpendidikan tinggi, tetapi dengan kemauan keras serta situasi dan keadaanlah yang membuat seseorang harus mengambil keputusan dan bertindak. Tetapi akan lebih sempurna seseorang dengan keinginan yang kuat disertai ilmu dan pengalaman yang cukup akan sangat mendukung untuk usaha yang lebih baik dan lebih maju. Nah, mungkin itu hasil video dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.